Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok yang harismatik. Beliau dikenal sebagai pengamal tarekat Syaziliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim begitu orang memanggilnya. Nama lengkapnya Muhammad Dimyati bin Syaikh Muhammad Amin. Dikenal sebagai ulama yang sangat harismatik. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Abuya Dimyati orang Jakarta biasa menyapa, dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh kehidupannya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watu Congol. Perjuangannya yang patut diteladani. Bagi masyarakat Pandeglang Provinsi Banten, Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Lahir sekitar tahun 1919, dikenal pribadi bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni. Bukan saja mengajarkan ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Tidak salah kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Hal ini diambil atau dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Majelis seng inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Lahir dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah, sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasannya dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren seperti pesantren Cadasari, Kadu Peseng Pandeglang. Kemudian ke pesantren di Pelamunan hingga Pleret Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Hozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna di samping sebagai pakunya negara Indonesia. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri, besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo, Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten. Karena kewirayannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah, jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali.
Salah satu cerita karomah yang diceritakan Gus Munir adalah, di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia, mereka paling jauh ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya dalam bahasa Arab, "Dari mana kamu?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya langsung bilang, "Oh, di sini ada setiap malam Jumat seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk saja depan makam, maka segenap penziarah akan diam dan menghormati beliau. Beliau membaca Al-Quran, maka penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka." Maka kiai tadi kaget, dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terus kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan adem dan tenteram di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas menyeru, "Tarika aing mah ngaji. Jalan saya adalah ngaji." Sebab, tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dipertegas lagi dalam hadis Nabi al-ulama'u waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ngaji sebagai sarana pewarisan ilmu. Melalui ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi diajarkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Alam spiritual. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati ini menempuh jalan spiritual yang unik. Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, selalu dengan kegiatan Abuya mengaji dan mengajar. Hal ini pun diterapkan kepada para santri. Dikenal sebagai ulama yang komplit, karena tidak hanya mampu mengajar kitab, tetapi juga dalam ilmu seni kaligrafi atau khat. Dalam seni kaligrafi ini, Abuya mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti hufi, sules, diwani, diwani jali, nashi dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu membaca Al-Quran. Bagi Abuya hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah pernah berucap bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa. Menurutnya selama berada di Kaliwungu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Sejak pukul 6 pagi sudah mengajar hingga jam 11.30. Setelah istirahat sejenak selepas zuhur, langsung mengajar lagi hingga asyar. Selesai sholat asyar mengajar lagi hingga maghrib. Kemudian wirid hingga isya. Sehabis itu mengaji lagi hingga pukul 24 malam. Setelah itu melakukan qiyamul lail hingga subuh. Di sisi lain ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji di Kiai Haji Baidowi, Lasem. Ketika bertemu dengannya, Abuya malah disuruh pulang. Namun Abuya justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai Harismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi tarikah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab, begitu pula dengan salawat, silakan memuat sendiri saja, saya tidak bisa apa-apa, karena tarekat itu adalah sebuah wazifah yang terdiri dari zikir dan salawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya Kiai Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istihoroh. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi yang kemudian diijazahi tarikat Asy-Syadziliyah.
Abuya Dimyati di penjara. Mbah Dim dikenal sebagai salah satu orang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977, Abuya sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini disebabkan Abuya sangat berbeda prinsip dengan pemerintah ketika terjadi pemilu tahun tersebut. Abuya dituduh menghasut dan anti pemerintah. Abuya pun dijatuhi vonis selama 6 bulan. Namun 4 bulan kemudian Abuya keluar dari penjara. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Istifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ifa. Dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriah, 1959 Masehi. Kemudian kitab Ashlul Qadar yang di dalamnya khususiyat sahabat saat Perang Badar. Tercatat pula kitab Rosnul Qadar, isinya menguraikan tentang Hizib Nasr. Rohbul Qoir 1 dan 2 yang juga sama isinya yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bahjatul Qolaid, Nazam Tijanut Darori. Kemudian kitab tentang tarekat yang berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah, di dalamnya membahas tentang tarekat Syaziliyah. Abuya Dimyati dan Mbah Dalhar. Ada cerita-cerita menarik seputar Abuya dan pertemuannya dengan para kiai besar. Disebutkan ketika bertemu dengan Kiai Dalhar Watu Congol, Abuya sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya dipanggil Mbah Dalhar. "Sampeyan mau apa jauh-jauh datang ke sini?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya pun menjawab, "Saya mau mondok Mbah." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampeyan ketahui, bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini dan sampeyan jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah tarekat Syaziliyah kepada Abuya. Abuya Dimyati meninggalkan kita semua pada malam Jumat Pahing, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi, 07 Syaban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Umat Muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun.